Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, makar Mulyono Mulyani bisa disebut sebagai makar atau rencana jahat karena perencanaan yang memang sudah tahu bakal akan menyengsarakan rakyat, tetapi dijalankan juga. Dan inilah yang tampaknya akan menjadi pukulan mematikan bagi rejim Prabowo, ya. Mulyono Mulyani duet maut karena berhasil sabotase Wowo dari dalam, ya kan. Mantap, itu kata Mulyono kepada Mulyani. Ya, ini dua sejoli ini tampaknya ya, Sri Mulyani kelihatan kayak begitu aja, tetapi daya hancurnya itu luar biasa karena dia memberikan informasi yang menyesatkan kepada presiden yang pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa, ya. Dan akibatnya apa, pemirsa? 43 proyek strategis nasional itu mangkrak. 43 proyek strategis nasional itu mangkrak. Mimpi apa Presiden Prabowo itu mendapatkan warisan sejumlah proyek strategis nasional yang bermasalah, ya, menambah beban baru bagi anggaran, belum lagi penolakan warga karena nilai ganti rugi tanahnya terutama itu rendah, bahkan banyak yang digusur paksa. Itu ekonom dari Center for Economic and Law Studies Silios, Nailul Huda, sudah memperkirakan Jokowi bakal berikan warisan sejumlah PSN mangkrak dan bermasalah kepada Prabowo. Ya, jumlahnya gak tanggung-tanggung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum dipisah menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kewilayahan Permukiman PKP melaporkan adanya 43 PSN mangkrak warisan Jokowi. Dan nilainya itu ratusan triliun, ya. Pembangunan Kementerian PUPR Maulidnya Indah Junita menyebut mayoritas PSN yang diwariskan ke Prabowo berupa jalan tol. Itu jumlahnya ada 32 PSN, sisanya terbagi atas 5 bendungan, 2 daerah irigasi, dan 1 pengerjaan air baku. Ya, ini belum lagi kereta api WOS yang kalau dijalankan itu sama dengan menjerat APBN, kalau nggak dijalankan juga sama dengan membunuh. Kalau dijalankan itu akan membunuh KAI, dijalankan juga membunuh KAI. Bom yang akan segera meledak. Belum lagi IKN. Ya, jadi ratusan. Ada yang Metro TV menilainya sampai 400-an triliun dan bisa lebih kalau dimasukkan IKN. Apa coba IKN itu? Gunanya bagi rakyat Indonesia itu apa? Sekarang ini loh, ya. Kecuali menjadi tempat penampungan PSK itu, ya, sama ASN. Apa yang dilakukan ASN di sana? Mau dibuat apa? Basuki bisa apa? Memang nggak bisa apa-apa. Perayaan 17 Agustus saja lapangannya becek begitu, tanda tidak punya duit untuk menjalankan apa ini, dan sudah mengeruk dana sampai 80-an triliun rupiah. Ada PSN mungkin berjalan tetapi ditolak oleh warga, ya. Ini di Papua, mereka adu domba kami, dan masyarakat adat Solidaritas Merauke deklarasi menolak proyek strategis nasional, ya kan. Coba, ini malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat. Itu dari data Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menunjukkan periode 2020 sampai 2024 telah terjadi 154 ledakan konflik akibat PSN. Konflik ini melibatkan 1 juta hektar lahan dan 103 keluarga menjadi korban PSN. Ya, tuh. Jadi ini persoalannya besar. Betul-betul daya rusaknya Jokowi dan Sri Mulyani ini luar biasa. Karena itu memang sekarang ini ya harus diburu Jokowi itu. Ya, walaupun yang tampil itu yang palsu atau yang mana, ya harus bertanggung jawab kalau memang dia ngaku sebagai Jokowi. Kecuali kalau sudah mati. Ya, kalau sudah mati ya apa yang bisa ditinggalkan, bisa diambil oleh negara.
kata Bektor Suryadi, di rumahnya itu ada brankas duit. Kalau boleh dibongkar, dibongkar itu. Nah, inilah pemirsa ya, ngerinya pemerintahan Jokowi itu. Dan karena itulah Jokowi itu memelihara para buzzer atau termul ya, ternak Mulyono yang berusaha untuk membela mati-matian orang yang mungkin ya paling menyengsarakan rakyat Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini ya. Dan Prabowo mau berbuat apa? Ekonomi sudah nggak ada ruang, APBN-nya, ruang fiskalnya itu ibaratnya orang yang tubuhnya pas-pasan itu udah kejepit, nggak ada ruang sama sekali untuk bayar bunga utang, apalagi bayar utang pokok. Itu jatuhnya pas pada masa Prabowo semua. Jokowi yang hutang, Prabowo yang harus bayar. Tapi kalau Prabowo sadar, kemudian siap untuk memenjarakan orang-orang semua yang terlibat dalam menyengsarakan rakyat ini, mungkin akan ada pembalikan, ya, dukungan publik mungkin akan pulih. Tetapi kalau Prabowo hanya mendiamkan Jokowi dan kroni-kroninya, maka ya Prabowo mungkin ya tidak akan bisa bertahan dalam pemerintahannya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.